Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Afika Zara Ginting. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep percabangan. Dan setelah itu kita akan membuat program percabangan dengan menggunakan bahasa Pascal. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai program percabangannya, kita harus ngetahuin dulu nih, apa sih dimaksud dengan percabangan. Nah, mungkin beberapa teman-teman belum tahu apa sih itu konsep dasar percabangan gitu ya. Jadi teman-teman, percabangan atau biasa kita sebut dengan selection adalah salah satu struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk memilih jalur eksekusi terhadap suatu kondisi. Nah, di dalam program percabangan ini atau konsep percabangan ini, kita dapat membuat program untuk pengambilan keputusan. Nah, di dalam bahasa Pascal, untuk percabangan ini terbagi menjadi dua bentuk umum. Yang pertama adalah if then, dan yang kedua adalah if then else. Apa sih perbedaan antara if then dan if then else? Nah, teman-teman, if then ini digunakan ketika kita ingin mengecek satu kondisi dan mengeksekusi satu blok kode yang dimana kode tersebut bernilai benar atau kode tersebut terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan if then else adalah digunakan jika kita ingin menambahkan alternatif tindakan ketika kondisi bernilai salah atau tidak terpenuhi. Nah, untuk memahami lebih lanjut mungkin kita bisa langsung buat programnya. Terus teman-teman mungkin bisa menebak nih, kira-kira ini masuk ke if then atau if then else sih program ini. Baik, kita langsung buat programnya. Yang pertama kita buat headernya terlebih dahulu. Di sini kita buat headernya program percabangan sederhana. Kemudian uses CRT itu sebagai seperti sintaknya ya teman-teman. Selanjutnya var atau variabel. Di sini kita masukkan variabel nilai dengan tipe data integer. Selanjutnya kita begin atau kita mulai. Yang pertama jangan lupa masukkan CLR SCR atau nanti ini untuk membersihkan tampilan layar. Kemudian kita write learn. Masukkan nilai. Nah, ini kita buat dulu write learn atau kita tulis atau bisa kita sebut dengan cetak program percabangan sederhana. Kemudian kita write lagi, masukkan nilai. Jadi nilai yang kita masukkan ini itu nilainya dari usernya ya teman-teman. Jadi usernya bebas memasukkan nilai berapa saja. Di tampilan output nanti user yang akan memasukkan nilainya. Kemudian kita buat read learn atau baca gitu nilainya. Selanjutnya kita akan membuat if di sini. If nilai sini kita buat nilai lebih besar sama dengan 70 deh. Nilai lebih besar sama dengan 70 dan write
sama seperti yang saya bilang tadi, kayak di write learn atau ditulis atau bisa kita bilang dicetak. Program percabangan sederhana. Kemudian write, masukkan nilai, yang mana nilai ini itu adalah nilai yang dimasukkan dari user, jadi user bebas masukkan nilainya. Kemudian read line nilai. Nah, selanjutnya if jika nilai lebih besar sama dengan 70 dan, maka tulis atau cetak selamat Anda lulus. Tapi jika nilainya itu di luar 70, misalnya nih nilainya adalah 60 atau 69 atau 50, pokoknya dari 69 sampai seterusnya, nah itu nilai yang akan keluar atau yang akan tercetak adalah maaf, Anda tidak lulus. Kemudian read line di bawah ini agar program itu tidak terhenti gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita compile. Di sini ada error. Ini harusnya memakai titik koma. Kita coba compile lagi. Ini tandanya harus petik 1 ya teman-teman, bukan petik 2, maka dia akan error. Kita coba compile. Di sini maaf, Anda tidak lulus. Kita lupa memakai tanda kutip 1. Selanjutnya kita compile. Maaf ya teman-teman, banyak errornya. Baik, compile sukses atau berhasil, kita save dulu filenya. Di sini kita save filenya dengan nama percabangan sederhana. Kita okekan. Kita coba compile lagi. Nah, oke, compile-nya sukses, berarti tidak ada error. Kemudian kita run. Masukkan nilai. Nah, di sini saya bilang kenapa yang memasukkan nilai itu adalah user. Jadi kita terserah memasukkan nilai seperti apa, karena di layar output nanti itu benar-benar kita yang membuat nilainya. Misalnya nih, saya memasukkan nilai 80, maka yang keluar selamat Anda lulus. Kita coba run lagi. Nah, saya mau ingin masukkan itu nilai adalah 50, maka yang keluar maaf, Anda tidak lulus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk program percabangan. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini teman-teman tahu nggak sih, ini tuh dia memakai if then atau if then else. Jadi dari sini kita udah tahu pasti ya memakai apa. Ya, dia memakai if then else, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.